CAPA atau disebut Cohen-Kappa Examiner Agreement, Examiners atau Measurement Reliability. Disebutkan pada video sebelumnya bahwa CAPA ini adalah untuk variabel kategorik, untuk menguji reliabilitas variabel kategorik. Contoh karies tidak karies atau misalnya wohis baik sedang buruk misalnya gitu ya. Ini salah satu contoh oral oncology publikasi ada di PubMed. Memang penelitiannya niatnya nawaitunya aim-nya adalah inter and intra observer variability. Bisa dilihat dia pakai intra observer Cohen. Jadi kalau udah bisa uji ini, udah bisa publikasi satu paper kurang lebih gitu ya, untuk menguji reliabilitas contoh dua pengukuran. Ini keluarannya koma gini 0,8, range 0,6 sampai 0,9, karena kappa itu sebenarnya adalah kesepahaman berupa persen. Jadi ini sebenarnya 80% dengan range 68% sampai 95%. Jadi ada kesepakatan 80% antar pengukuran. Jadi cukup reliable, batasnya itu di atas 80%. Oke, ini contoh lain lagi dari BMC Oral Health bahwa ada kappa values representing intra-examiner reliability. Itu satu-satu tuh diuji kapanya DMFT, kapanya PA, apa nih, PUFA kayaknya deh. PUFA ini kayaknya, lalu ada CPI 96%, 96%, dan 90%. Jadi cukup bagus ya reliabilitas pengukurannya. Untuk uji reliabilitas, nanti saya coba uploadkan data reliability kalau mau dicoba. Lalu klik analyze, descriptive statistic, lalu COSTAP. Mungkin teman-teman masih ingat COSTAP ini digunakan untuk uji chi-square, dan itu benar. Sederhana memasukkan row dan column, either way is fine. Mau examiner satu di atas, examiner atau di bawah, nggak terlalu masalah dependent independent kalau di sini. Lalu klik statistics, lalu klik kappa. Biasanya kita chi-square ya. Lalu pernah juga kita klik risk ya. Nah, kalau sekarang kappa aja, kita mau lihat agreement antara examiner 1 dan examiner 2. Jadi klik kappa, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini ceritanya berarti 3x3 ya. Ada healthy teeth, enamel caries, sama dentinal caries. Ini examiner 1, ini examiner 2. Bisa dilihat di sini, examiner 1 dan examiner 2 sepakat akan 40 gigi healthy teeth. Lalu ada 9 yang enamel caries sepakat. Namun ini ada agak sepakatan nih. Examiner 1 bilangnya ini dentinal caries. Ada 2. Tapi menurut examiner 2, enggak deh kayaknya itu enamel caries deh. Jadi inilah yang disebut ketidaksepakatan. Kalau ini kan sepakat nih ya, sama-sama dentinal caries ya. Ini doang nih yang disagreement. Jadi si examiner 2 bilang ini dentinal caries, si examiner 1 ini bilang dentinal caries, sedangkan examiner 2 bilang ini enamel caries. Nah, bisa dilihat namun di kapanya adalah 0,89. Cukup baik. Jadi ada 2 ketidaksepakatan masih merupakan hal yang lumrah. Karena berapa nih? 40 plus 9 plus 1 berarti 50 ya. Ada 50 gigi yang mereka berdua sepakat. Tapi kebetulan 2 ini yang mereka tidak sepakat. Namun kalau secara reliabilitas sepakat nih karena kappa agreement 0,89 atau 89% sepakat. Jadi pengukurannya reliable. Nah, ini interpretasi kappa dari salah satu publikasi, namun intinya pakemnya adalah yang penting di atas 0,8%. Kalau udah di atas 0,80 atau 80% itu bisa dinyatakan bahwa reliable alat ukurnya. So what does it mean if the agreement is low? Gimana kalau misalnya di bawah 0,80, misalnya 0,50 atau 60% gitu? Apa yang harus dilakukan? Terus gimana impact-nya terhadap hasil penelitian? Nah, kalau memang belum sepakat, kesepakatan cuma 50%, ya kalibrasi ulang. Sampai akhirnya didapat kesepahaman antara examiners bahwa lebih dari 80% kita sepakat. Nah, itu udah bisa berjabat tangan dan bilang, oke, kita lanjut ambil sampel yang banyak. Jadi jangan menghitung kapanya sesudah penelitian selesai. Misalnya kalau mau ngambil data banyak ya, kita uji dulu di misalnya 25 orang atau 25 sampel atau berapa gitu, tergantung lagi substansinya dan kemampuan peneliti untuk melakukan uji coba. Kalau sudah di atas 80 baru oke.
Namun beda halnya kalau aims dari penelitiannya adalah memang mencari kesepakatan gitu. Kalau memang misalnya kayak sekarang tuh, rapid test sama PCR gitu misalnya. Kalau emang ternyata nggak bisa nyampe di atas 80%, ya udah pakai aja PCR gitu. Kita harus harus sebagai peneliti harus jujur, misalnya kita punya bikin alat baru fancy-schmancy, ternyata tidak menunjukkan kesepakatan, ya harus ada perbaikan terhadap alat ukur tersebut supaya reliable. Oke, selanjutnya ini kita hentikan dulu.